Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Bunga Dwi Lestari dari kelas 12A, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat dengan tujuan untuk memenuhi ujian praktek matematika wajib. Selamat menyaksikan. Persamaan kuadrat sendiri adalah sebuah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini terdapat A X pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, di mana terdapat syarat A tidak boleh sama dengan 0. Lanjut yang kedua, yaitu adalah cara penyelesaian dalam persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian dalam persamaan kuadrat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua menggunakan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus persamaan kuadrat atau biasa disebut dengan rumus ABC. Pertama dengan cara pemfaktoran. Berdasarkan bentuk umum yang sudah kita ketahui tadi, maka kita akan mendapatkan rumus yang ada di bawah itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Jika kalian menemukan soal seperti ini, tinggal gunakan saja rumus yang tadi sudah diberikan. Lalu kita masukkan saja 1 per 1. A-nya di sini kan 1 kan, X kuadrat itu sama dengan konstantanya itu 1. Jadi A-nya itu 1X plus 1X plus sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai yang ada di belakang ini, kita kalikan konstanta yang ada di depan dengan 21. Konstanta yang ada di depan kan 1 dikali 21 sama dengan 21. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya 21? Kita temukan 3 dikali 7. Untuk mencari nilai 2 ini, kita juga harus sekali berapa ditambah berapa yang hasilnya 10, berapa dikali berapa supaya hasilnya 21. Nah, kita sudah menemukan angka ini kan, jadi kita tinggal masukkan saja 3 dan 7. Setelah itu, kita ubah lagi, 1X itu sama dengan X kan, sama saja dengan X, jadi X plus 3, X plus 7. Nah, setelah diketahui semuanya, kita bisa mencari nilai X dengan cara masing-masing dari faktor ini kita sama dengan kan 0. Misalnya seperti ini. Jadi seperti ini ya, X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3 karena dipindah ruaskan. Lalu X plus 7 sama dengan 0, X sama dengan min 7 karena dipindah ruaskan juga. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas yaitu min 7, min 3. Kenapa yang ditulis min 7 terlebih dahulu? Karena kalau kita menuliskan himpunan penyelesaian, biasanya ditulis dari yang terkecil dan ke yang terbesar. Yang kedua, menggunakan kuadrat sempurna. Bisa dilihat rumus itu merupakan turunan dari bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak soal berikut ini. Menemukan contoh soal seperti ini, kita ikuti saja seperti yang ada di rumus ya. X kuadrat plus BX plus 6X ya. 6X sama dengan min 8 karena plus 8 yang ada di sini dipindah ruaskan. Lalu ikuti rumus yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Jadi tulis ulang X kuadrat plus 6X plus B di sini itu 6. Jadi 6 dibagi 2 itu 3. Jadi 3 kuadrat plus 3 lagi kuadrat min 8. Min 8 di sini ya. Nah, lalu ini kan sama aja dengan ini. Jadi kita langsung tulis ulang saja. 3 pangkat 2 itu 9 min 8. Lalu ini dijadikan seperti ini. X plus 3 kuadrat. Sama saja dengan ini ya. Lalu X plus 3 kuadrat sama dengan 1. Untuk menghilangkan kuadrat itu kita jadikan akar. X plus 3 sama dengan akar 1. Plus minus ya di sini sesuai rumus. Nah, lalu setelah itu kita tulis ulang lagi. X plus 3 sama dengan plus minus 1. Akar dari 1 itu 1. Lalu tulis lagi X sama dengan plus minus 1 plus 3 dipindah ruaskan jadi min 3. Setelah diketahui X-nya, kita hitung satu-satu. Kita hitung masing-masing X-nya ya. Yang pertama kita hitung yang plus, X sama dengan plus 1 min 3 sama dengan 1 min 3 itu min 2. Lalu yang X yang kedua kita hitung yang minusnya. X sama dengan min 1 min 3 sama dengan min 4. Jadi hasilnya itu X yang pertama itu min 2, X yang kedua itu min 4. Nah, yang terakhir ada rumus ABC.
bisa dilihat rumusnya. Nanti kalau misalnya sudah sampai soal, tinggal disubstitusikan saja. Kita mendapatkan soal seperti ini, kita gunakan rumus ABC ya teman-teman. Nah, sebenarnya soal ini gampang kok kalau misalnya kita tahu mana A, mana B, dan mana C. Jadi di sini kita tahu A-nya itu 5, B-nya itu 2, ini ya teman. Nah, C-nya itu sama dengan min 7. Kita langsung substitusiin aja yang sesuai rumus ya teman-teman. Di sini rumusnya itu 1,2 sampai dengan min B plus min B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung kita substitusiin aja jadi min 2 plus minus 2 pangkat 2 min 4 dikali 5 min 7. Lalu per 2 dikali 5. Nah, setelah itu kita turunkan lagi plus minus 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5 itu 20 dikali 7 itu 140. Nah, karena ini ada tanda min dan min, jadi plus ya teman-teman, 140 per 10. Di sini tinggal dijumlahkan lagi ya, plus minus 144 per 10 min 2 plus minus akar dari 144 itu 12 per 10. Nah, karena kita sudah mendapatkan X-nya, kita hitung satu-satu ya kayak tadi. Nah, X pertamanya itu kita hitung yang plus dulu. X pertama itu min 2 plus 12 per 10 sama dengan min 2 plus 12 itu min 10 ya, per 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, kita hitung yang X2 nya sama dengan min 2 min 12 karena kita tinggal hitung yang min saja, per 10. Min 2 min 12 itu min 14 per 10. Nah, min 14 per 10 ini bisa disederhanakan menjadi min 7 per 5. Jadi, X yang pertama itu nilainya 1, X yang kedua itu nilainya min 7 per 5. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.